Shalom, selamat malam Sobat Pembeda, apa kabar? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini katong semua kembali melaksanakan ibadat online karena mengingat situasi dan kondisi saat ini di tengah pandemi. Tapi kita berharap katong mudah-mudi semangat di sana akan hilang. Untuk itu, mari kita sama-sama dengan semangat angkat pujian Tuhan sanggup. Baik, sebelum kita mulai ibadat online pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga detik ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami orang berdosa, tapi karena kasih anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati puji-pujian kami yang sederhana ini ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami anak-anak akan memulai ibadat pemuda online pada malam hari ini. Biar Allah memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Mengampuni setiap dosa dan salah yang kami perbuat. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh datang berdoa serta bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Matundun. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian Hatiku Percaya. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai agar firman yang kami dengarkan boleh berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, firman kita pada malam hari ini
terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian firman Tuhan. Baik, salam. Terima kasih hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah walaupun kita tidak bisa berkumpul, tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga kita. Oke, tema yang diberikan dari teman-teman seksi rohani yaitu Be the Light atau jadilah cahaya. Mari kita mulai dari cahaya. Cahaya dalam catatan Wikipedia adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 780 nanometer. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditujukan untuk cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya disebut spektrum, kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Nah, yang sekolah fisika dong berharap mengerti petanya baca di Wikipedia. Nah, dari tema tadi, Be the Light atau jadi cahaya. Apakah kita harus mencari cahaya yang tadi saya jelaskan? Itu silakan teman-teman yang mau sendiri. Ya, mari kita lihat di ayat ke-14 yang berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Di sini kita bahas yang pertama itu di bagian yang pertama yaitu kamu adalah terang dunia. Ada beberapa hal tentang terang. Yang pertama, terang berbeda secara menyolok dengan gelap. Jika kita adalah terang, maka cara hidup kita harus berbeda secara mencolok dengan hidup orang dunia. Memang bukan kita harus beda dalam semua hal, tetapi hanya hal-hal yang merupakan dosa. Misalnya begini, dan dalam hal kejujuran, ketika di saat sekitar potong, orang-orang banyak yang memanipulasi sesuatu. Marilah kita belajar menjadi pribadi yang jujur, rajin. Yang masih teman-teman yang sekarang mungkin lagi nonton yang hobi bangun jam 8, 9, 10, ya pokoknya mau kerja orang tua perintah juga masih tunggu-tunggu. Coba hidup berbeda, mulai jadi orang yang rajin, taat peraturan lalu lintas. Yang masih suka pakai helm, yang masih jalan ugal-ugalan, yang sudah taat peraturan lalu lintas sama sekali, berubah jadi orang yang mau taat dengan peraturan lalu lintas. Itu hal kecil. KKN atau kuliah kerja nyata, bukan itu, tapi korupsi, kolusi, nepotisme. 3 hal ini yang menghancurkan suatu negara. Ketika sekitarmu melakukan hal ini, coba untuk menjadi orang yang lebih baik dan jangan melakukan hal ini. Dalam hal jam karet suka terlambat, kira-kira ada yang mungkin suka terlambat, bukan hanya apa, mungkin terlambat dalam sekolah, terlambat dalam membangun hubungan cinta. Oke, itulah. Dan pada waktu dimusuhi atau ada orang yang menjengkelkan, kita tetap mengasihi dan mengampuni. Pada waktu susah, kita menderita, jangan mengeluh, jangan marah, tetapi mari kita beriman, bersukacita. Nah, kalau kita hidup berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang bersifat dosa, maka kita memuliakan Allah. Ada di ayatnya yang ke-16, kalau teman-teman baca lanjut. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu lagi yang perlu teman-teman ingat, kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Tadi ayat 14 dibilang begitu. Artinya
kehidupan kita akan disorot atau diperhatikan orang. Kota kalau sudah di atas gunung, teman-teman, cahaya-cahayanya itu orang pasti akan lihat ke atas sana. Karena di bawah gunung kan pasti biasanya gelap, jarang ada orang bikin rumah di situ. Nah, kalau ada satu cahaya atau terang yang ada di atas gunung, semua mata akan tertuju ke sana. Nah, itulah kalau kita menjadi orang yang berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia. Kita akan disoroti, kita akan diperhatikan orang. Karena itu, kita harus hidup lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Maksudnya begini, ketika kau menjadi terang, kau sampai boleh simpan itu terang sendiri. Kau mau untuk kau bergaul dengan orang di dunia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menerangi, dalam tanda kutip, menerangi mereka. Jadi ketika ini orang-orang di dunia yang gelap, kotong adalah orang yang menjadi terang kotong. Ingat di ayat yang tadi 14, dia bilang kamu adalah terang dunia, bukan terang sendiri. Terang dunia berarti kotong harus menerangi dunia, bukan menerangi diri sendiri. Terang dunia dan terang sendiri. Kotong bukan terang sendiri, tapi kotong adalah terang dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, terang memberi petunjuk. Ini bisa kotong lakukan dengan memberitakan Injil, memberikan nasihat, teguran, mengajak ke gereja mungkin. Teman-teman yang kotong lihat sudah mulai hilang-hilang dari kepemudaan mungkin, kotong bisa tarik kembali, kotong bisa rangkul dong untuk bisa kembali lagi. Bukan orang bilang kemana, bikin bodoh amat atau anggap biasa sah. Bu, hilang sudah hilang. Tapi mari kotong rangkul dong. Sudahkah kotong lakukan itu? Sudahkah kotong membawa teman-teman kita untuk lebih dekat dengan Yesus? Mari kotong bandingkan dengan Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Oke, teman-teman. Ya, Amsal 22 ayat 6 demikian bunyinya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu. Silakan teman-teman renungkan ayat ini di dalam hati. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terang makin dibutuhkan di tempat yang gelap. Terang makin dibutuhkan di tempat yang gelap. Ya, yang pertama, kita sebagai orang mulaku bersyukur karena ini pemerintah mulai perhatikan kotong orang mulaku, terutama jalan. Lampu jalan sudah mulai pasang di setiap kiri kanan jalan. Pokoknya lampu jalan tuh dari bawah sini sampai atas ada semua. Jadi sudah ada gelap-gelap. Jadi kalau dulu nih Molava ini kan gelap, lampu jalan sudah ada, mau dari atas sampai bawah sini juga tetap gelap semua. Jadi bersyukur karena sudah ada penerangan di jalan. Ya, yang kalau paham berarti di orang Molava lah. Ya, berdasarkan contoh tadi, makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Analoginya begini, makin banyak orang berdosa di satu tempat, makin perlu ada orang-orang Kristen di tempat itu untuk menerangi mereka. Dalam pelayanan kita sebagai ada yang majelis, ada yang pengurus mungkin, ada yang guru sekolah minggu, pendeta, pengkhotbah, dan lain sebagainya, kita cenderung lebih melayani jemaat yang baik dalam tanda kutip, baik. Jadi orang yang oke, ini dia butuh pelayanan ini. Dan potong lebih condong untuk membuang bahasa yang bagus apa ya? Bagus sih. Bahasa yang tepat adalah membuang orang yang brengsek. Kalau brengsek mungkin teman-teman sudah tahu makna tuh itu orang seperti apa. Tetapi sebetulnya orang yang brengsek itu yang lebih membutuhkan terang dari kita. Mari kita lihat Matius 9
sampai yang 13. Dia bilang begini. 10 sampai 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menjawab mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Silakan teman-teman renungkan sendiri. Yang keempat. Yang kelima, terang mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Dalam Yohanes 1 ayat 5 dibilang begini, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya." Sama seperti garam. Garam ketika kotor lempar di makanan, dia akan mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Sama seperti ini, contoh ini. Terang, ketika kotor menjadi terang, maka kotor harus mempengaruhi gelap. Bukan gelap yang mempengaruhi kotor. Itu. Mari kita lihat beberapa ayat untuk paham makna dari kamu adalah terang dunia. Sebenarnya ini katanya untuk siapa sih? Matius 4 ayat 23 sampai 25. Jadi sebenarnya firman yang tadi dibaca ini, dia berkaitan dari ayatnya yang keempat, dari yang Yesus mengajarkan dan menyembuhkan banyak orang sampai selesai. Ini 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajarkan banyak orang, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkannya segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalahnya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayat dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang-orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yordania, dan dari seberang Yordan. Nah, saat itu semua orang yang mengikuti Yesus, termasuk murid-murid Yesus ya, menjadi pendengar khotbah Yesus. Nanti teman-teman bisa baca lanjutannya di khotbah di atas bukit pasal 5 sampai 7. Jadi saat itu Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ini ditujukan buat orang-orang yang ada di situ. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang begini. Berarti dong yang hadir saat itu adalah dong terang dunia. Kira-kira begitu ya. Tapi menurut beta, soalnya, kenapa? Mari kita lihat lagi lanjutannya di ayat di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mungkin teman-teman di rumah bisa baca. Dari ayat ini dikatakan bahwa Yesus sementara mengajar banyak orang dan para murid untuk hidup berpusat kepada Allah. Dan dia di sini dari ayat 5 ayat 1 itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga, berbahagialah orang dan seterusnya. Di situ Tuhan mengajarkan kepada banyak orang dan kepada murid Yesus untuk hidup berpusat kepada Allah, atau dalam bahasa ilmiahnya teosentris, itu menempatkan Allah menjadi yang utama. Untuk orang-orang seperti inilah Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dan yang harus kita ingat bahwa terang sesungguhnya bukan manusia, melainkan Yesus Kristus. Ini semua jelas tercatat dalam Yohanes 6 ayat Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Saya bacakan salah satu. Teman-teman bisa baca di rumah nanti. Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 5.
selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nanti teman-teman bisa baca ayat 1, 6-9, Yohanes 8 ayat 12. Manusia hanya disebut terang dunia karena mereka mengikuti atau percaya kepada Yesus. Dengan demikian, jelas sudah bahwa yang layak disebut terang adalah mereka yang mengikuti atau percaya kepada Yesus. Teman-teman, tidak semua orang yang ada dalam gereja dengan khotbah atau mungkin doa putus kayu batu layak disebut orang yang terang dunia. Sebab ada yang datang ke gereja hanya didorong oleh motivasi-motivasi yang salah. Bahkan ada yang datang ke gereja tanpa mempercayai Yesus. Kira-kira kau jemaah ada sana? Kayaknya saudara, kayaknya mungkin saya. Oke. Beta sedikit ya. Contoh panjang juga. Beta terlahir dari keluarga yang berbeda dalam hal denominasi. Bapak GMIT, mama GPDI. Mau tarik sebelum itu, bepo opa-opa dong percaya pada kekuatan sihir. Pokoknya masih orang yang dunia gelap lah dulu. Nah, kadang-kadang di rumah itu, ya namanya kalau berbeda tuh ada dua hal. Ada berbeda yang menyatukan, ada berbeda yang menghancurkan. Kadang-kadang dia suka menilai ini dua hal nih. Kadang dia bisa yang menghancurkan, ada yang bisa menyatukan. Nah, hidup jadi orang yang berbeda itu kadang-kadang sulit teman-teman. Oke, kita lanjut. Orang-orang yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang hanya tidak mempercayai apa Yesus datang di gereja, hanya mengkos putar balik itu sudah layak untuk disebut terang dunia. Sudah layak sama sekali. Orang yang layak itu seperti yang dibilang sebelumnya, mereka yang mengikuti atau percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan potong yang di sini? Bagaimana dengan potong yang nonton? Apa potong percaya Yesus? Apakah potong berpusat kepada Allah? Atau potong menempatkan Yesus di atas segala lain? Jika potong adalah orang-orang yang seperti ini, maka yang kita harus bilang bahwa potong adalah terang dunia. Jika tidak, maka sesungguhnya potong adalah orang-orang yang gelap yang perlu diterangi. Nah, kalau gelap secara fisik, nah jangan paksa berubah lete. Kalau paksa berubah nanti sama kayak sebab terus tuh hitam putih. Nah, fisik bukannya lain fisik. Nah, atau kalau hitam paksa putih, belang-belang sudah. Oke, kita lanjut. Nah, berikut. Apa tanggung jawab potong sebagai terang dunia? Menjadi terang dunia merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar dan suatu kehormatan buat potong. Karena potong bisa memancarkan cahaya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ketika potong menjadi terang dunia, ada beberapa hal yang harus potong buat sebagai bagian dari tanggung jawab itu. Misalnya, harus senantiasa memancarkan terang tersebut. Tidak boleh menyembunyikan terang kita. Dan yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ada seorang misionaris bernama Stanley Jones yang mengajukan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Memperjuangkan kemerdekaan. Potong dulu kan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan pakai baku bunuh semua. Dia dengan cara damai, India bisa merdeka. Dia sering mengutip kata-kata Yesus pada Matius 6-7. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pertanyaannya begini. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatannya keras untuk menolak untuk menjadi pengikutnya? Jawab Gandhi begini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen. Perkataan Gandhi.
Ini diakibatkan Gandhi menjumpai orang Kristen yang pada waktu itu berperilaku buruk atau gagal menjadi terang. Maka dari itu, kotong sebagai orang percaya, kotong diharapkan mampu memberikan petunjuk bagi mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Jadi, kalau mungkin teman-teman ingat lagu dari Glenn Fredly, Deviano, Datuk Inamal. Oke, betul. Dia judul Jadilah Terang. Dia lirik sama seperti apa yang kotong firmankan dalam ini. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang, jadilah di tempat yang gelap. Besok tahu menyanyi, yang tahu ya silakan menyanyi sendiri. Beta ya sonde taruh pintar-pintar lah menyanyi amat lah. Oke. Tujuan kita menjadi terang bukan supaya kita dilihat hebat. Itu semua kalau kotong buat begitu, kayak kotong tunjukkan kotong hebat. Seperti kotong orang Farisi lah. Tujuannya kotong menjadi terang adalah supaya Bapa di surga dimuliakan, bukan kotong yang dimuliakan. Kenapa? Karena kita bukan sumber terang itu. Kita hanya memancarkan terang, yaitu Bapa sendiri. Tadi sudah ada yang disebutkan sebelumnya. Kotong manusia bukan sumber cahaya, tapi terang. Ini tantangan yang cukup besar dari Tuhan, yang buat kita berpikir secara serius untuk wujudkan. Karena manusia suka melakukan sesuatu supaya dipuji orang. Nah, pada bagian penutup ini, beta mau mengajak teman-teman untuk memperhatikan satu kutipan berikut ini. Salah satu penyakit pandemi tertua di dunia yang masih sampai sekarang masih belum berhasil dihapuskan adalah flu atau influenza. 2400 tahun yang lampau di Hippocrates, tabib yang sangat terkenal dari Yunani dan pribadi yang dianggap sebagai peletak dasar-dasar ilmu pengobatan barat, telah mencatat keberadaan penyakit yang ditularkan oleh virus ini. Ia disebut penyakit pandemi karena sebarannya sangat luas sehingga meliputi hampir seluruh dunia. Bukannya berhasil melenyapkan, malah di zaman modern muncul berbagai variasi yang baru. Ada flu Hongkong, flu burung, flu babi, dan lain-lain. Kata influenza sendiri berasal dari bahasa Latin. Bahasa ini digunakan orang Italia, artinya pengaruh, atau dalam bahasa Inggris influence. Istilah ini mereka gunakan karena pada zaman dahulu orang beranggapan bahwa seorang terjangkiti influenza karena pengaruh astrologi atau perbintangan yang buruk. Nah, itu kutipan singkat tanpa sedikit pun bermaksud mengatakan bahwa kekristenan ini adalah sebuah penyakit, bukan dari yang tadi kutipan yang berbaca, bukan itu. Tapi sebagaimana penyakit flu memiliki daya tular yang sangat tinggi, demikian pula pengaruh kehidupan para pengikut Kristus semestinya yang harus memiliki daya tular yang sangat besar. Jadi istilah ini mengingat kita kepada panggilan Kristus, yaitu untuk mempengaruhi dunia sekitar kita. Mungkin ini saja renungan yang bisa bagikan buat teman-teman. Tetaplah untuk mencari terang dunia di antara orang-orang gelap. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Matundun yang telah membawa ketong dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Kakak Matu dalam segala pergumulan. Selanjutnya, ketong akan masuk dalam doa syafaat dan ketong angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
baik teman-teman semua, atau kami sudah mendoa syafaat. Namun ada beberapa pokok doa yang harus kita doakan bersama. Yang pertama, berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Yang kedua, program kerja dari pemuda. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pekerjaan, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, jodoh. Dan yang keenam, dengan kondisi pandemi saat ini. Dan katong semua akan satukan seluruh pergumulan doa ini dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri katong ibadah pada malam hari ini, katong angkat satu pujian yang berkata kekuatan hidup. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kita beribadah mulai pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau boleh menyertai dan melindungi kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengarkan tadi. Biarlah kami anak-anak muda, pemudi Bethesda Melapa boleh melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa di surga, kami taruh seluruh permohonan ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami boleh datang berdoa serta bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.